Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnatil Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Dan pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-22. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembacaan penjelasan dari penulis tentang Tauhid Rububiyah. Yang sebelumnya telah kita baca penjelasan dari beliau tentang hakikat dari Tauhid Rububiyah tersebut, bahwasanya Tauhid Rububiyah adalah pengakuan yang kuat tentang keesaan Allah Ta'ala dalam menguasai segala sesuatu, dalam memiliki, dalam mencipta dan mengaturnya, dan tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala dalam hal ini semua. Maka pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan penjelasan penulis masih berkaitan dengan Tauhid Rububiyah, yaitu tentang lawan dari Tauhid Rububiyah. Beliau mengatakan, ma dhiddu Tauhidir Rububiyyati. Apa itu lawan dari Tauhid Rububiyah? Apabila kita berbicara tentang lawan dari tauhid, maka jelas hal itu adalah kesyirikan. Maka di sini kita memahami bahwasanya kesyirikan itu sebagaimana terjadi dalam hal uluhiyah, maka dia juga bisa terjadi dalam hal rububiyah. Maka ada syirik dalam uluhiyah Allah Ta'ala, ada juga syirik dalam rububiyah Allah Ta'ala. Sebagaimana tauhid ada dalam hal uluhiyah Allah Ta'ala, dan juga ada tauhid rububiyah. Nah, maka di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang lawan dari tauhid rububiyah ini seperti apa. Beliau mengatakan dalam jawaban dari pertanyaan tersebut, huwa i'tiqadu mutasarrifin ma'allahi azza wa jalla fi ayyi shay'in min tadbiril kauni min ijadin أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية. Beliau menjelaskan bahwa yang menjadi lawan dari tauhid rububiyah adalah i'tiqadu, keyakinan mutasarrifin, adanya sesuatu yang bisa beraktivitas bersama dengan Allah Azza wa Jalla fi ayyi syai'in min tadbiril kaun, dalam salah satu di antara pengaturan alam semesta ini. Maksudnya di sini beliau ingin menerangkan kepada kita bahwasanya apabila ada seseorang yang meyakini adanya selain Allah Ta'ala yang berserikat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hal pengaturan alam semesta, ya, maka itu merupakan kesyirikan dalam hal rububiyah, kesyirikan terhadap Allah Ta'ala dalam hal rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana beliau menjelaskan di sini tadbirul kaun, pengaturan alam semesta ini contohnya adalah min ijadin, seperti berupa mengadakan sesuatu, mewujudkan sesuatu makhluk, au i'damin atau menghilangkannya, au ihya'in atau menghidupkan, au imatatin atau mematikan, au jalbi khairin atau mendatangkan kebaikan, au daf'i syarrin atau menolak keburukan, au ghairi dzalika min ma'anir rububiyah, atau selain daripada itu di antara makna-makna rububiyah. Intinya apabila ada seseorang yang meyakini adanya selain Allah Ta'ala yang ikut andil atau ikut campur dalam pengaturan alam semesta ini bersama dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia telah terjerumus ke dalam lawan dari tauhid rububiyah. Ini dia telah terjerumus dalam kesyirikan dalam hal rububiyah. Misalnya, ini ada seseorang yang meyakini bahwa ada makhluk yang bisa memberikan rezeki kepada kita, atau ada orang yang meyakini ada sesuatu yang bisa menyembuhkan penyakit manusia. Ada sesuatu yang bisa menyembuhkan penyakit manusia. Padahal itu semua, yaitu memberikan rezeki, menyembuhkan, itu hanyalah kekuasaan Allah Ta'ala sendiri. Tidak ada satupun yang berserikat dengan Allah Ta'ala dalam hal ini. Nah, demikian pula apabila ada orang yang meyakini
bahwasanya ada selain Allah Ta'ala yang bisa menghilangkan musibah yang menimpa manusia. Maka ini juga termasuk kesyirikan di dalam hal rububiyah, termasuk lawan dari tauhid rububiyah. Nah, kemudian penulis melanjutkan, aw i'tiqadu munazi'in lahu fi syai'in min muqtadayati asma'ihi wa sifatihi. Atau ini termasuk di antara bentuk lawan tauhid rububiyah, yaitu keyakinan adanya munazi', adanya yang menyaingi Allah Ta'ala, munazi'in lahu, ya, keyakinan adanya yang menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala fi syai'in min muqtadayati asma'ihi wa sifatihi, dalam sesuatu di antara konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini kita harus memahami bahwasanya Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, yang mana sifat-sifat Allah Ta'ala ini sifat-sifat yang sempurna, tidak bisa ditandingi oleh seorang pun dari makhluknya. Maka apabila ada satu di antara makhluk yang diyakini dia memiliki sifat seperti halnya Allah Ta'ala, seperti halnya sifatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia telah terjerumus dalam syirik dalam hal rububiyah, ataupun telah terjerumus dalam lawan dari tauhid rububiyah ini, karena dia telah meyakini adanya saingan bagi Allah Ta'ala dalam konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Seperti di sini contohkan oleh beliau, ka ilmil ghaibi wal 'azamati wal kibriyai wa nahwi dzalik, seperti mengetahui perkara yang ghaib. Artinya kalau ada seseorang yang meyakini ada manusia yang mengetahui perkara yang ghaib, maka dia telah terjerumus dalam syirik rububiyah, ya. Atau wal 'azamati, atau seperti orang yang meyakini adanya keagungan pada diri makhluk yang setara dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia juga telah terjerumus ke dalam hal rububiyah. Wal kibriyai, dan kebesaran. Nah, apabila ada seseorang yang meyakini ada makhluk yang memiliki kebesaran sebagaimana kebesarannya Allah Ta'ala, maka dia telah terjerumus ke dalam hal rububiyah. Nah, telah terjerumus dalam kesyirikan dalam hal rububiyah. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu yang merupakan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau di sini kemudian menyampaikan beberapa ayat yang menunjukkan akan keesaan Allah Ta'ala dalam makna rububiyah tersebut, dan bahwasanya tidak ada satupun selain Allah Ta'ala yang berserikat dengan Allah Ta'ala dalam makna-makna rububiyah tersebut. Nah, ini menegaskan kepada kita tentang yakni tauhid rububiyah ini. Beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Nah, dalam surat Fatir ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Ini menunjukkan akan kekuasaan Allah Ta'ala yang sangat sempurna, dan bahwasanya tidak ada satupun yang bisa menandingi Allah Ta'ala dalam kekuasaannya tersebut. Apabila Allah Ta'ala menghendaki menurunkan rahmat kepada manusia, maka tidak ada yang bisa menghalang-halangi yakni turunnya rahmat tersebut. Dan sebaliknya, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih, dan apa saja yang Allah Ta'ala tahan, ya, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mampu melepaskan sesudah itu. Jadi apabila Allah Ta'ala berkehendak untuk menahan rahmat itu turun kepada manusia, maka tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan rahmat tersebut sehingga turun kepada manusia, karena kekuasaan Allah Ta'ala yang sangat besar, yang maha luar biasa, yang tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Ta'ala. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah Ta'ala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian dalam ayat yang ketiga Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Wahai manusia, udzkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah akan nikmat Allah Ta'ala atas kalian. Nah,
adakah pencipta selain Allah Ta'ala yang mampu memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Ini adalah pertanyaan yang sesungguhnya tidak membutuhkan jawaban, karena ini adalah pertanyaan yang maknanya adalah menafikan, meniadakan bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah Ta'ala. Tidak ada pencipta selain Allah Ta'ala yang menciptakan kita dan yang memberikan rezeki kepada kita dari langit dan bumi. Bahkan kita semua adalah ciptaan Allah Ta'ala. Kita semua mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila ada seseorang yang meyakini adanya pencipta selain Allah, atau meyakini adanya yang memberi rezeki selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan dalam hal rububiyah. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa iyyamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Al-ayah, ayat ini disebutkan dalam surat Yunus nomor ayat 107. Allah Ta'ala berfirman, wa iyyamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu, dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepadamu dengan suatu kemudaratan, suatu musibah, fala kashifa lahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan madarat ataupun musibah tersebut illahu, kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Sekali lagi ini menunjukkan akan kekuasaan Allah Ta'ala yang maha sempurna, ya, bahwasanya dialah yang menguasai madarat dan manfaat bagi manusia, dan tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Ta'ala dalam kehendaknya ketika Allah Ta'ala menghendaki untuk menimpakan musibah atau ini memberikan manfaat. Maka ketika Allah Ta'ala menimpakan sebuah musibah madarat kepada manusia, maka tidak ada yang bisa menyingkap atau menghilangkan musibah tersebut kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlihi, dan sebaliknya apabila Allah Ta'ala menghendaki kepadamu suatu kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak yakni karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ayat ini disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-38, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah orang-orang musyrik yang mereka menggantungkan urusan mereka kepada berhala-berhala, sekutu-sekutu yang mereka anggap sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala membantah mereka dengan kalimat-kalimat ini. Allah Ta'ala mengatakan, afara'aitum ma tad'una min dunillah, terangkanlah kepada kami, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kabarkan kepadaku tentang bagaimana hakikat dari berhala-berhala tersebut. In aradani Allahu bidurrin, apabila Allah Ta'ala menghendaki madarat kepadaku, ya, hal hunna kashifatu durrih, apakah berhala-berhala itu yang kalian sembah itu bisa menghilangkan madarat yang Allah turunkan ini? Tentu saja enggak akan bisa. Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, atau seandainya Allah Ta'ala menghendaki Allah memberikan rahmat kepadaku, ya, apakah berhala-berhala tersebut bisa menghalangi rahmat yang Allah turunkan kepadaku? Nah, maka tidak akan bisa berhala-berhala tersebut, yaitu menghilangkan musibah yang Allah timpakan ataupun menghalangi rahmat yang Allah hendak turunkan kepada kita. Maka seharusnya seorang hamba itu menggantungkan seluruh urusannya hanya kepada Allah Ta'ala, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini Allah Ta'ala mengatakan, qul hasbiyallah, katakanlah hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Yani cukuplah Allah Ta'ala yang aku jadikan sebagai sesembahan, yang aku serahkan seluruh urusanku kepadanya. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Dia orang-orang yang bertawakal itu yakni berserah diri. Maka hendaknya demikianlah kita hanya berserah diri kepada Allah Ta'ala, menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini kita mengambil sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwasanya tauhid rububiyah itu memiliki
keterkaitan yang sangat erat dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah memiliki kaitan yang sangat erat sekali dengan tauhid uluhiyah. Apa itu? Yakni ketika kita telah meyakini dan memahami bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini yang menguasai hanyalah Allah tabaraka wa taala saja, ya, maka konsekuensinya adalah kita menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Konsekuensinya adalah kita tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kita ambil sebuah kesimpulan yang telah diterangkan oleh para ulama juga, ya, bahwasanya tauhid rububiyah itu mengharuskan kita untuk mentauhidkan Allah taala dalam hal uluhiyah. Artinya, keyakinan kita bahwasanya hanya Allah yang mencipta kita, hanya Allah yang memberi rezeki kepada kita, hanya Allah taala yang mengatur alam semesta ini. Keyakinan yang seperti ini maka mengharuskan kita untuk tunduk, patuh, berserah diri, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya, yakni ketika ingin menegakkan tauhid uluhiyah, ingin menegakkan yakni kewajiban untuk beribadah kepadanya saja, dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Ta'ala seringkali menyebutkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya tidak ada yang menandingi Allah Ta'ala dalam hal rububiyahnya ini, maka hanya Allah Ta'ala sajalah yang berhak untuk diibadahi. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa qala tabaraka wa ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan di sisi Allah Ta'ala terdapat kunci-kunci perkara yang ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ayat ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-59. Wa qala ta'ala, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib, ya, tidak ada siapa saja, tidak ada apapun yang saya qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Tidak ada yang bisa mengetahui perkara yang ghaib, siapapun yang ada di langit dan di bumi, kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Maksudnya makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan seluruhnya, yang ada di langit dan yang ada di bumi, ya, tidak ada yang bisa mengetahui perkara yang ghaib kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Ayat ini disebutkan di dalam surat An-Naml ayat ke-65. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan manusia tidaklah meliputi sesuatu pun dari ilmunya Allah Ta'ala kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dalam surat Al-Baqarah ayat kursi ayat 255. Tiga ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menerangkan kepada kita bahwasanya ilmu Allah Ta'ala itulah yang paling sempurna. Ilmu Allah Ta'ala itulah ilmu yang maha sempurna, sehingga perkara-perkara yang ghaib itu hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya, ya. Tidak ada satupun makhluk yang menyertai Allah Ta'ala atau berserikat kepada Allah Ta'ala dalam pengetahuan terhadap perkara-perkara yang ghaib. Maka tauhid kita dalam hal rububiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini keesaan Allah Ta'ala dalam ilmunya tentang perkara-perkara yang ghaib tersebut. Dan merupakan kesyirikan dalam hal rububiyah adalah ketika seseorang meyakini ada seseorang ataupun ada satupun makhluk yang memiliki ilmu tentang perkara yang ghaib. Maka apabila ada seseorang yang menganggap seorang dukun itu mengetahui perkara yang akan datang, yang ini termasuk perkara yang ghaib, maka ini telah terjerumus dalam perkara syirik dalam hal rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah Ta'ala, al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani wahidan minhuma askantuhu nari, wa huwa fis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, al-'azamati izari, azamah, keagungan adalah izarku. Izar itu adalah kalimat yang pada asalnya maknanya adalah pakaian bagian bawah. Nah, sedangkan rida dia adalah kalimat yang maknanya pada asalnya adalah pakaian bagian atas. Dan di sini Allah Ta'ala mengatakan al-'azamatu izari, 'azamah itu adalah
bagian pakaian bagaikan izarku, wal kibriya uridai, dan kibriya, kesombongan dan kebesaran adalah ridaku. Ya. Yang ini menunjukkan bahwasanya sifat azamah dan kibriya merupakan dua sifat di antara sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha agung. Ya. Maka kita menetapkan sifat azamah dan sifat kibriya ini bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan kekhususan atau sifat yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh dimiliki oleh selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala memperumpamakannya dengan izar dan rida. Maka ini merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh memiliki sifat azamah dan kibriya. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, faman naza'ani wahidan minhuma askantuhu nari. Maka barang siapa yang menyaingiku terhadap satu dari kedua sifat tersebut, askantuhu nari, maka aku akan tempatkan dia ke dalam nerakaku. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini merupakan penjelasan dari Syekh, ya, tentang tauhid rububiyah dan bagaimana lawan dari tauhid rububiyah tersebut, di mana tauhid rububiyah ini merupakan keyakinan kita bahwasanya hanyalah Allah satu-satunya yang mencipta alam semesta, yang menguasai alam semesta, yang mengatur alam semesta, dan hanyalah Allah Ta'ala satu-satunya yang memiliki sifat-sifat keagungan, sifat-sifat yang maha tinggi. Sehingga ketika seseorang menganggap ada sekutu bagi Allah Ta'ala dalam perkara-perkara ini, maka dia telah terjerumus ke dalam syirik dalam hal rububiyah. Nah, barangkali ini yang bisa kita baca untuk pertemuan pada kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang tauhid al-asma was sifat. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.